Jadi ada 6 amalan untuk menggapai surga. Kalau kita mengambil penterjemah salah satu, saya lupa namanya, tapi kalau kita ambil pintu-pintu menggapai surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "U'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Watruku awatarku ma yaqulu aba'ukum. Wa ya'muruna bis shalah wa sidqu wal afaf wa sillah." Al-Bukhari. Ada 6 amalan untuk menggapai surga dalam hadis ini, atau 6 amalan pintu menggapai surga. Yang pertama apa? U'budullaha wahda. Saya ingin sebutkan dulu poin-poinnya. Mungkin uraiannya jika tidak seluruhnya, paling tidak poinnya sudah tergambar oleh Bapak Ibu jamaah sekalian. Apa itu? Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, karena nanti semester keluar ini ya. Apa nomornya begitu? 6 amalan untuk menggapai surga. Rasulullah nyatakan yang pertama adalah wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan, atau bebas dari unsur kesyirikan. Yang kedua, watruku awatarku mayakulu abaukum. Meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan Islam, yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, yang bertentangan dengan al-haq, kebenaran. Apa bagaimana? Nanti kita akan kaji. Yang kedua. Yang ketiga, ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis shalah. Yang ketiga adalah yaitu mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat. Dan sholat itu semua kaitannya dikaitkan dengan kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, dengan cinta ridha Allah. Sukses tidaknya seseorang, lihat sholatnya ya. Mohon maaf Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau bicara sholat, sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Betul Pak? Jadi sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya iyalah, Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Makanya Islam kalau hilang i-nya jadi Islam, udah nggak Islam lagi. Islam hilang s-nya jadi ilam. Islam hilang l-nya jadi Islam. Artinya orang Islam itu paling tidak minimal 5 waktu dari sholat itu dia jaga, dia tegakkan. Karena itu apa? Panggilan Allah yang pertama ya. Bahkan kita tahu sholat itu ngambilnya dari mana Pak? Ngambilnya perintah sholat dari mana? Dari Sidratul Muntaha. Satu-satunya perintah yang Rasulullah SAW terima tanpa perantara malaikat adalah yaitu sholat. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan malaikat Jibril hanya sampai langit ke-7, kemudian mengatakan, "Duhai Muhammad, pergilah engkau menghadap Allah." Rasul kan kaget. Kenapa demikian Jibril? Karena aku tidak lagi diberi kemampuan oleh Allah kecuali hanya sampai di sini. Udah nggak bisa, udah mentok. Nah, sedangkan Rasulullah diberi kekuatan, kekuasaan, yaitu sehingga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang ketiga adalah mendirikan sholat. Yang keempat adalah wasidqu. Wasidqu artinya berlaku jujur. Bagaimana uraiannya nanti kita akan kaji.
berlaku jujur yang keempat. Yang kelima, al-afaf. Al-afaf ada yang memaknai orang yang menjaga dari yang dilarang, diharamkan Allah. Ada juga yang memaknai al-afaf adalah orang yang menjaga kehormatan dan kemuliaannya dari keburukan dan dosa. Tapi saya mengambil al-afaf makna yang ketiga, yaitu orang yang mensucikan kalbunya, orang yang mensucikan hatinya. Ya. Jadi yang kelima adalah al-afaf, orang yang mensucikan kalbunya, orang mensucikan hatinya. Kalau ini dikaitkan dengan firman Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Saya ulangi, 6 amalan dalam hadis ini. Siapapun yang menginginkan surganya Allah wajib dia miliki. 1, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak mensekutukannya, melepaskan kesyirikan. Yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga, mendirikan sholat, bukan ngerjain tapi mendirikan sholat. Yang keempat, berlaku jujur dalam kehidupan ini. Yang kelima adalah al-afaf, mensucikan kalbunya, jiwanya, hatinya. Dan yang keenam adalah wasilah. Wasilah artinya apa? Gemar bersilaturahim. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Hadis rawahu Abdullah bin Salam. Seolah-olah Rasulullah bersanja, absus salam, tebarkan salam. Wa'at imuto'am, punya makanan, punya rezeki bagikan, berikan, jangan diumpetin. Ya. Udah mau basi baru kasih orang, jangan. Wasilul arham, sambung, hidupkan silaturahim. Sampai-sampai layatul jannah qati rahim, gak akan masuk surga. Walaupun rajin sholat ibadah, kalau dia suka memutuskan silaturahim. Ya. Bahkan hadisnya begitu kan, sambung yang memutuskan silaturahim kamu. Ya. Kalau 6 ini dilakukan, kemudian apa? Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah kalian di malam hari, yaitu sholat malam, sholat tahajud. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ditanya, rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Alhamdulillah. Karena kok sampai ada pertanyaan demikian? Ya karena ada yang rajin bangun malam bukan sholat malam, cuman buka tutup keran. Ya. Hanya buka tutup keran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, malu belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Nabi kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Ya. Jadi kalau belum bisa tiap malam, sholat tahajud, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak, cukup barang 5, 6, 7 kali saja cukup itu dalam satu pekan. Betul Pak? Jadi nggak usah banyak-banyak deh, cukup 5, 6, 7 kali saja dalam satu pekan cukup. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan